Kelima ya Bu ya. Kelima adalah kepemimpinan. Jadi di Turki waktu saya wawancara, sebagus-bagusnya partai politik kalau dia nggak punya tokoh yang benar-benar mumpuni gitu, capable dan kemudian dicintai rakyat, susah untuk menang. Jadi benar-benar juga memang faktor karisma atau faktor kepemimpinan menjadi salah satu alasan rakyat memilih gitu. Yang menarik bahwa memang pada saat kita membahas, nah ini jadi tahu kan, jadi teman-teman yang jadi sekarang menumpuk S3 tuh yakinlah bahwa apa yang diminta oleh pembimbingnya tuh yang terbaik tuh. Jadi tahu gimana konstruksi sistem presidensial Indonesia dan bagaimana Amerika. Gitu. Dalam The Federalist Papers itu adalah tokoh-tokoh Amerika, Madison yang seperti itu ya, Hamilton, semua itu membahas tentang bagaimana hubungan pusat dan daerah. Jangan sampai mereka membentuk negara federal tapi kekuasaan negara bagian ini hilang. Mereka nggak mau seperti itu, ya. Jadi dia decided to make a federalism, tapi mereka harus tetap punya power. Jadi mereka memberikan power kepada pemerintah pusatnya, dan itu 11 tahun membahas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear scholars yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah. Kembali kita di dalam program The Indonesian Doctors Club. Nah ini karena era pandemi, jadi ini kita punya dua tamu yang luar biasa nih. Sudah kamu sih? Udah vaksin belum? Yang hadir bersama saya, menemani saya sudah vaksin ya? Sudah 2 kali. Sudah peduli lindungi, bisa dicek. Vaksin juga. Bismillah, mudah-mudahan selalu mendapatkan lindungan Allah. Dan kita ketemu kembali nih. Ini ada Dr. Sita Resmi. Ini perempuan hebat. Jadi di ilmu politik itu ada 35 perempuan yang 34 deh. Dari 135. Yang masih tahu urutan keberapa? Masih ingat enggak? Masih belasan Bu, lebih lupa. Saya 10. Mbak Lia 10, saya 12. Beda 2. Oh, ada satu lagi. Adik saya. Jadi adik saya. Terus yang berikutnya lagi Dr. Nurliah Nurdin. Sekarang udah profesor Bu. Masya Alhamdulillah. Mudah-mudahan barokah. Jadi teman-teman semua pemirsa Husnu Maria bukan channel ya, Husnu Maria Official. Jadi nama channelnya itu Husnu Maria Official. Salah satu programnya kita bicara tentang semua teman-teman, semua yang sekarang udah jadi kolega nih soalnya ya. Kalau dulu mahasiswa, tapi sekarang kolega yang menulis disertasinya dan akhirnya sudah selesai mendapatkan doktornya. Kenapa ini penting? Jadi gini Bu Sita dan Daeng Nurliah. Orang Solo. Sulawesi. Ya jadi kan kita tahu nih. Di luaran sana itu banyak sekali yang maunya dapat doktor tapi nggak usah kuliah. Saya tahu. Terus maunya dokter tapi nggak usah nulis tesis sendiri. Jadi ada tim penulisnya. Ada yang mau dokter tapi nggak usah kuliah, nggak usah ini, terus kemudian cuma dapat apa itu yang penghargaan sampai beret gitu ya. Tapi itu kayak menipu diri sendiri ya. Gitu. Nah padahal gitu ya, kita bisa menulis ya kuliah sampai selesai doktornya dengan jujur, menulis, meneliti dan ada glorinya kan kalau sudah selesai. Nah di situ kemudian kita bagi pengalaman Dr. Sita Resmi dan Profesor Doktor sekarang Nurliah Nurdin kepada pemirsa gitu ya. Jadi pertama kita akan bicara tentang proses. Bagaimana sih? Ya nanti gantian bagaimana pengalaman
di dalam menulis, baik itu pengalaman individu maupun berkaitan dengan kelembagaan. Kan juga waktu kuliah menulis kan sudah jadi pegawai kayak gitu ya. Kadang-kadang kan ini juga masalah nih Bu Sita. Yang pengalaman dari para mahasiswa yang pegawai. Iya. Kadang-kadang atasannya itu nggak rela kalau buahnya itu lebih pintar. Bukan lebih pintar, jadi menulis disertasi sampai dikerjain gitu loh. Sampai nggak ada waktu untuk menuliskannya. Nah itu tapi mungkin bukan Dokter Nulia dan Dokter Sita. Iya, Oke Mbak Sita, mulai dari Mbak Sita nih cerita bagaimana pengalaman individu. Iya. Kalau dia nanti ada pengalamannya saya suruh tambah 1 chapter. Iya. Yang pertama-tama memang semua bermula dari niat ya. Kalau saya melihat dari awal merawat cita-cita. Jadi saya sudah bercita-cita jadi dokter itu sejak masuk S1. Long time ago. Jadi lulus S1-nya itu saja 1987. Nah, lulus S3-nya ini 2012, panjang waktunya. Tetapi ya tadi membesarkan dulu 7 anak, baru kemudian S2, S3. Nah, mungkin yang pertama tadi merawat cita-cita supaya tetap punya cita-cita. Someday saya jadi dokter seperti itu. Artinya kalau saya melihat itu capaian ilmiah gitu. Artinya satu hal. Dan kemudian tadi Ibu mengatakan ada orang yang ingin jalan instan. Saya juga kadang-kadang suka heran tiba-tiba kok dia ada gelar doktornya ya. Ini nggak tahu kampusnya di mana atau kapan sekolah. Tapi itu memang ya pilihan. Mungkin gelar itu buat dia yang paling penting. Tapi kalau menurut saya yang paling penting adalah menikmati proses gitu ya, bahwa learning is a journey gitu, not a race gitu ya. Jadi benar-benar satu perjalanan yang spiritual juga, ada nilai-nilai spiritual. Niat. Ya mungkin ya it's all about passion, about endurance. Kalau Ibu dulu saya ingat banget nasihat Ibu, tekun, pokoknya nulis tiap hari. Itu saya the way to begin is to begin gitu. Pokoknya cara mulai ya sekarang mulai aja nulis. Apalagi saya punya masalah waktu itu ya, Ibu juga tahu saya kan S1-nya itu sastra. Jadi ada kecenderungan yang kemudian menulis. Jadi mungkin menulisnya pengennya indah gitu. Padahal menurut Bu Husnul saya ingat banget harus lugas, harus ilmiah, kemudian harus to the point, kemudian indah seterusnya. Ya dengan almarhum Prof Helmi juga dengan Ibu itu benar-benar pembimbing yang saling melengkapi satu sama lain. Walaupun kadang-kadang ada juga ininya perbedaan-perbedaan pandangan antara Ibu sebagai kopromotor dengan almarhum Prof Helmi. Karena sih gini, diam dulu, lihat aja bagaimana perdebatan dulu antara promotor ke promotor. Tapi kemudian alhamdulillah saya selalu mengambil hikmahnya. Inilah yang disebut ya satu hal yang interaktif, mungkin dialogis, artinya dialog-dialog ilmiah yang justru memperkaya saya. Karena metode induktif atau deduktif itu aja kan ada juga Ibu ya. Kemudian dari segi penulisan, kalau menurut saya semua pergulatan seperti itu dalam proses ya, adalah bagian yang memperkaya tulisan gitu ya, disertasi. Dan terima kasih juga Ibu mengusulkan agar saya melakukan komparasi dengan Turki, dengan Akbar di Turki, sehingga akhirnya saya kemudian melakukan perjalanan ya dari luar biasa. Nanti dulu ini sudah pada level substansi. Gimana nih Daeng Nulia? Ini juga perjalanan luar biasa. Kalau Bu Sita itu pergi ke Turki, kalau Daeng satu ini perginya ke Amerika ini. Itu karena ibunya ini komparatif politik, jadi anak-anaknya disuruh komparatif politik semua. Ya, pengalamannya gimana sampai disuruh? Jadi saya cerita dulu 2007 masuk, 2011 selesai ya. Target rata-rata mahasiswa itu 3 tahun bisa selesai. Ternyata nggak bisa. Alhamdulillah sih saya mendapatkan pembimbing Bu Husnul ya. Jadi untuk informasi teman-teman, Bu Husnul ini mother fruit kami. Kalau mother fruit itu ibu buah, dari mana ibu buah? Kami children fruit ya. Kami children fruit. Anak buah. Ya anak buah, karena ya begini-begini saya jadi supirnya Bu Husnul juga kemana-mana. Children fruit juga. Jadi memang seru bersekolah itu. Kebetulan sejak selesai 2011 saya sudah dikasih kepercayaan juga untuk mulai membimbing mahasiswa gitu ya. Dan pengalaman saya selama jadi mahasiswa itu luar biasa, saya share kepada mahasiswa saya juga. Dan satu pesan saya kepada mahasiswa-mahasiswa S3 ini itu tadi, kuliah itu kuliah ketambahan, endurance.
Kalau nggak tabah ya, misalnya udah pejabat tinggi gitu kan, kuliah lagi disuruh baca ini, dimarahin disuruh dosen, kumpulin ini, dimarahin itu kan nggak tabah itu. Jadi harus tabah. Sudah jenderal kuliah lagi. Iya. Dimarah-marahin. Pembimbingnya ini bos minta petunjuk sama Allah. Ini dibaca satu halaman dicoret, ini sampah semua. Itu kalau mentalnya kurang, mundurkan diri. Berdarah-darah ya. Iya. Tapi alhamdulillah bahwa proses itu yang justru menguatkan. Ya, karena saya sekarang bisa melihat ke mahasiswa saya, kalau Anda pada akhir studi Anda itu Anda bisa menghayati sampai menangis-menangis pada saat defending, that mean you really try hard. Itu ciri-ciri. Jadi ada usaha yang luar biasa, ups and down. Dan percaya bahwa dosen itu memang ingin memberikan yang terbaik ya, memberikan yang terbaik bagi siswanya. Makanya kalau dicoret-coret suruh kembali, jangan ada sakit hati. Ya, nggak ada kepentingan dosennya. Tapi dari mulai malu sampai kemudian bilang, this is my part, and now that's your part. Saya gimana itu ceritanya? Jadi kebetulan alhamdulillah saya mendapat kesempatan untuk ngambil data di US ya. Karena S2 saya di sana, saya tertarik untuk ke sana lagi. Sebenarnya cari gara-gara aja nih, mau ketemu Obama ini. Pas waktu Obama, Obama lagi campaigning gitu kan. Ingat. Nah, saya mendapatlah pembimbing profesor di sana. Bolak-balik. Jadi saya kemudian meniru cara profesor itu, bahwa every week you have to see your professor. Itu juga sekarang yang saya sampaikan ke mahasiswa, ayo ketemu dosennya setiap minggu supaya ada progres yang kelihatan. Nah, selesai dissertation program dari Fulbright itu ya, profesor saya udah menyampaikan, Lia, if I'm your professor Indonesia, I'll be more than happy to have you because you almost done. Saya ketemulah dengan profesor saya, bagus sekali beliau, Prof. Mas Wadi. Prof. Mas Wadi ini kalau di UI itu dianggap sebagai the lion of political science. Jadi beliau itu sangat disegani oleh mahasiswa. Saya sampaikan udah tebal-tebal, Prof, saya sudah selesai, ini Prof hasil saya. Karena memang saya mencegatnya di jalan, beliau mungkin gak siap ya. Oh iya ini bagus, tapi too much data. Diulang lagi ya. Saya ingat profesor saya, Bu. Saya bilang, Prof, I've done my job. Kaget dia. Oh, jadi diambil lagi. Oh, okay, I take my turn. I take my part. I have my part. Okay, I have my part. So, jadi mahasiswa juga sebenarnya asik untuk bisa berargumentasi dengan dosen itu. Karena dosen itu kan sangat terbuka ya. Jadi mereka mau menerima input. Dan alhamdulillah beliau ambil lagi dan ya dicek lagi, luar biasa. Tapi ada pengalaman saya sampai saya katakan endurance itu, ya. Jadi ada masa Ibu Husnul ini meminta tambahan, bukan satu subtitle, satu kalimat, satu paragraf, satu bab, satu bab untuk mahasiswa doktor itu bisa berbulan-bulan, ya. Akhirnya saya menghilang, bingung mulai dari mana nih satu bab ini, konstruksinya. Karena saya menulis konstruksi sistem presidensial ya. Mulai aja. Jadi yang ditulis apa ini? Nah, saya menulis itu karena itu comparative studies ya. Komparatif. Waktu itu di 2004 ya, kita melihat hubungan eksekutif legislatif yang ups and downs ya. Dan kemudian banyak sekali konsep yang banyak sekali tokoh-tokoh kita kemudian mengatakan sistem presidensial kita memang rapuhnya karena tidak kompatibel dengan multi partai. And I see really benar nggak itu? Sehingga saya ingin lakukan itu comparative study. Tidak tanggung-tanggung, saya melihat di dunia ini ada 79 negara dengan sistem presidensial. I want to study all. Saya kemudian oleh pembimbing ya, oleh promotor juga disampaikan, kamu mau selesai 10 tahun. 79 negara diteliti. Oke lah. Akhirnya pada saat ujian disampaikan ya harus dilimited. Bagaimana kalau pilih Filipina aja, kan Filipina presidensial juga gitu kan? Dan lebih dekat. Jadi argumennya lebih dekat. Nggak ada argumen lebih dekat di dalam komparatif. Nah, saya sampaikan ini juga kita bisa berargumentasi dengan dasar bacaan-bacaan yang kita sudah pilih ya. Saya sampaikan bahwa kalau Filipina sebagai comparative study, every comparative study itu pengen lihat sesuatu yang lebih baik, gitu kan?
Kalau Filipina ya Benchmarking more or less sama, ya, ya. more or less kita sama. Stability instability-nya more or less Lesson sama. learn-nya kurang. Untuk kita belajar lebih banyak jadi kurang. Jadi akhirnya terbang ke Amerika lah ya. Meskipun nanti pertanyaan lagi kok jauh sekali ya. As a matter of fact ya jauh tapi jadi dekat kalau dapat beasiswa. Itu lagi saya juga menyarankan pada teman-teman yang lagi memang Belajar ya? yang lagi belajar sedapat mungkin beasiswa dapatkan karena kalau pikiran Untuk saya sandwich program. ya sandwich program. Paling tidak. Jangan sampai Anda sudah berpikir capek belajar tiba-tiba semester habis nggak ada dananya. Kasihan kan? Jadi mending dari awal disiapkan anggarannya sehingga kita tinggal fokus untuk belajar. Dan saya kira sekarang ini banyak sekali peluang beasiswa itu. Beasiswa banyak sekali. Jadi kalau Daeng Nurliah bicara tentang komparasi presidensialism Indonesia, Dan Amerika, kadang kayaknya ini mirip dengan aku ya, apple to apple nggak sih gitu ya, Indonesia dengan ini. Tapi yang namanya benchmarking memang harus melihat yang lebih kalau baik. Bu Sita ini menulisnya tentang PKS, PKS dengan AKP Turki. Ibu Waktu juga itu bilang, juga ibu pertama nggak kali apple to juga. apple ya, gitu ibu. Enggak, saya bukan ngomong apple. Enggak perlu apple to apple. Saya kan yang selalu mengatakan Yang penting ada vitamin C-nya. masih ingat ya jawabnya. Ingat ibu Saking jawabannya. capeknya bagaimana menjelaskan karena pasti di dalam ujian itu akan ditanya, ini kan bukan apple to apple gitu. Ini Partai kecil ini the ruling party. saya bilang ya apel dan jeruk nggak apa-apa. Ada vitamin penting C-nya. punya metode untuk komparasinya. Betul. Jadi bahasanya apel dan jeruk dibandingkan nggak masalah. Yang dibandingkan apa? Partai politiknya. Iya. Jadi yang saya bilang vitamin C di apel dan vitamin C di jeruk. Itu supaya paham. Nah itu bagaimana itu? Ya kalau menurut saya sebenarnya lebih juga komparasi Indonesia Turki ya karena ada ini kan background dan latar belakang yang berbeda, kultur. Contohnya Indonesia ini kalau di buku Mukadimah Ibnu Khaldun itu kan nggak ada daftarnya. Sementara Turki itu ada di ring 1. Ya karena Turki Karena termasuk. ya well civilized dan sejak 5.000 di kota Jatanuhuyuk itu sudah ada situs Bu yang usianya 5.000 tahun. Berarti kan sudah modern sebagai satu bangsa, sudah ya ada peradaban. Tetapi menurut saya tetap menarik untuk diperbandingkan mungkin bagian dari nanti bagaimana nih mengedukasi bangsa ini, rakyat ini. Ya karena memang di sana wajib belajarnya saja kan sudah 18 tahun. Berarti kalau 18 tahun itu sarjana kan. Kalau 18 tahun perguruan tinggi. Kan 6 tahun, 3 tahun, 3 tahun, 6 Bu. Oh, maksudnya bukan 18 tahun umur ya? Bukan 18 tahun umur, 18 tahun masa studi. Masa studi. Nah, S1 berarti yang wajib. Dan kalau ya orang Turki asli mereka S1, S2, S3 beasiswa semua dari pemerintah. Jadi artinya saya berharap justru melakukan benchmarking ini pertama dari segi melihat perbedaan kultur negara, perbedaan sistem pemilunya, berbeda. Nah, kemudian kalau partai politik, akhirnya saya ingin mengelaborasi. Ibu, saya ingat banget, Ibu mengatakan kalau mau bicara grand theory tentang political parties, Alan Weir gitu. Nah, itu berguna sekali untuk studi komparasi ini. Jadi akhirnya menemukan kunci sukses gitu loh, kunci sukses partai politik ya mau ya dikatakanlah partai politik Islam atau yang berbasis masa Islam ya itu kalau memenuhi kriteria-kriteria seperti ini dilihat dari ideologinya, basis masanya, organisasinya, rekrutmen kadernya, ketokohannya atau leadershipnya dan strategi 6 hal itu yang diperbandingkan dan akhirnya setelah selesai waktu itu sempat ada ketar-ketir nih waktu pemilu kan saya 2009 ke Turki, 2011 kembali ikut pemilu dan waktu itu ingat almarhum Prof. Helmi memberi semangat lagi. Capaian tertinggi kamu kalau berhasil bertemu Erdogan. Akhirnya aku kejar-kejar terus sampai di tempat TPS. Jadi Erdogan itu bacanya gimana? Erdogan. Jadi ada karena soft G. Jadi yumuşak G. Jadi saya kursus Turki nih masih sekarang lagi kursus bahasa Turki. Jadi dia tidak dibaca gitu Erdogan. Jadi kalau bahasa Indonesia Ridwan Ibu. Jadi Ridwan. Jadi Recep Tayyip Erdogan itu sebenarnya Rajab
Thayyip Ridwan. Cuma karena Turki Jadi Recep tulisannya pakai C gitu. Tapi itu bacanya J. Karena kalau C, Erdogan, ya kalau C-nya itu ada garis baru dibaca C. Kalau C-nya nggak pakai garis J. Jadi sebenarnya semua M ini gitu. Sumeye gitu. Semua E. Nah, seperti itu saya bertemu Erdogan dan berteriak gitu, Mr. Erdogan, how is the prospect gitu. Dan dia jawabnya, where do you come from gitu, Indonesia. Terus bercandanya itu satu-satunya bahasa Inggris, beliau maunya bahasa Turki aja kan, karena dia ingin bahasa Turki itu menjadi salah satu bahasa internasional seperti itu ya. Kemudian saya sempat ada deg-degan Bu, deg-degannya karena tesis saya partai dengan pengelolaan seperti ini, dengan leadership seperti ini akan bertahan menjadi the ruling party untuk ya artinya punya sustainable competitive advantage gitu. Jadi sempat deg-degan jangan kalah kalau tesisnya salah ini. Dan ternyata dia menang ini setiap kali Akparti menang setiap ini. Jadi sampai ada yang bertanya ini sebenarnya warga negara mana ini kok senang banget Erdogan menang, Akparti menang. Karena membantah juga tesisnya Olivier Roy gitu bahwa the failure of political Islam gitu, bahwa Islam politik itu pasti gagal menurut dia. Tapi dari pendapat yang negatif seperti itu menurut saya ada masukan challenge dan ada masukan yang objektif. Kenapa gagal? Katanya karena seketika menang, next step-nya itu how to govern-nya itu Bu, untuk memimpin negara. Nah ini yang kemudian mereka tidak memilih orang berdasarkan profesionalitas, tapi lebih atas dasar kesalehan individu. Jadi itu masukan yang berharga sih bukan bahwa kesalehan individu rajin sholat atau apa. Tapi bagaimana kemudian seperti Ibu kemarin di Rumpi itu kan Ibu bilang jangan lihat si pemimpin perempuan ini dari background keluarga yang kita ukur pakai parameter moralitas Islam, tapi dia berhasil mengentaskan COVID-19, dia berhasil kemudian katakanlah mengatasi pengangguran. Itu yang perlu dipikirkan oleh pemimpin-pemimpin Muslim. Jadi nilai-nilai Islam jadi itu dua-duanya. Ya betul Bu. Kalau yang tadi loyalitas itu juga penting. Dalam ini loh, kalau ini pemimpin ini dia loyal, dia taat kepada Allah, pasti dia juga akan amanah kepada di situnya. Tapi profesinya, nah itu Bu, mungkin dia mau Bu, ada keinginan kuat, tapi kemudian tidak didukung dengan kapasitas dan profesionalitas. Juga betul. Kalau nah, ini apa namanya Partai Demokrat atau Republik? Kalau saya the true believers, Demokrat true believers. Jadi sekarang juga itu nih Demokrat. Kalau di Amerika komparasi benar. Jadi dari beberapa buku-buku yang mendukung untuk belajar kita demokrasi, pertama sih yang saya melihat ya you cannot talk demokrasi when you're hungry. Itu satu hal ya, bisa diterima secara umum. Kenapa? Karena ketika bicara suara rakyat adalah suara pemerintahan gitu kan. Tapi kalau rakyatnya lapar, gimana dia bisa mudah disuap ya? Iya. Jadi bukan pikirannya, bukan hasil hasil pemikiran bahwa ini loh pemimpin saya yang bisa membawa saya pada kemakmuran. Tapi karena saya lapar, whatever you give me, I choose for you. Itu ya, Ibu benar nggak Bu? Ada satu negara katanya yang sengaja seperti memelihara kemiskinan agar harga demokrasinya murah. Suaranya itu rakyat. Itu ini new colonialism. Iya. Tapi kemudian tadi pertanyaan komparasi itu ya. Jadi memang kita di UI ini kalau mendapatkan pembimbing Ibu Husnul akan diajak untuk komparasi ya. Komparasi study, dan ketika melihat bagaimana sih presidensial Amerika kok bisa stabil ya sekian lama. Waktu itu kita melihat presidensial kita tidak stabil karena oposisi itu selalu dianggap mengganggu. Pertama saya merasa sangat berterima kasih ya masuk di UI, ketemu Bu Husnul, disuruh komparasi, akhirnya ya memang harus ke Amerika lagi seperti itu ya. Dan karena S2-nya. Ya, memang juga S2-nya, jadi ya cari alasan lah untuk ke sana lagi. Apa kampusnya dulu? Kalau magister di Illinois Regional. Illinois. Nah itu lagi. Kalau Erdogan-nya, kalau Illinois. Orang yang belum ke sana Illinois. Ada lagi kalau di Inggris. Apa Bu? Warwick University. Padahal itu sini Warwick.
Tapi bacanya Worik. Ya. Oh iya benar-benar. Nah kembali ke itu sistem itu tadi ya. Saya melihat bahwa memang demokrasi ini rakyat itu sebenarnya nggak peduli sistemnya sistem apa, presidensial, parlementer, apa kerajaan, as long as mereka itu happy, ya happy tentu karena tercukupi kebutuhan mereka, makan mereka, pendidikan mereka, seperti kebebasan mereka. Maka saya memperhatikan juga election di sana itu yang memperhatikan election itu hanya anak-anak orang tua aja yang memperhatikan election, up to 50 lah. Kalau dilihat karena database mereka sangat bagus ya, yang datang ke voting election itu hanya orang-orang tua, anak muda jarang yang datang menggunakan hak suara karena jadi nggak jadi parameter demokrasi dong Bu ya, tingkat partisipasi politik. 50%. Loh, itu kan sudah happy kalau dapat kalau partisipasinya di atas 80% itu justru dipertanyakan. Itu mengarah kepada mobilisasi. Bukan partisipasi. Makanya ada beberapa negara yang kemudian menerapkan fine ya, denda ya kalau tidak Australia. Ya. Australia itu didenda. Nah, kenapa Indonesia masih tetap stabil nih? Ternyata studi-studi yang kemudian tokoh-tokoh politik waktu itu mengatakan memang kita nih tidak stabil nih presidensial multi partai, maka ada cara waktu itu untuk mengurangi jumlah partai. Seperti itu ya. Dengan segala persyaratan lah. Nah, studi kemudian yang Scott Mainwaring itu saya baca itu di Amerika Latin. Nah, memang berbahaya karena ketika eksekutif legislatif gontot-gontotnya tidak ada keputusan, militer masuk. Nah, kan jadi kudeta kan? Nah, ini nggak terjadi di kita, why gitu kan? Oh, ternyata koalisi itu adalah salah satu solusi. Sistem presidensialnya Indonesia itu tidak sampai seperti di Amerika Latin itu ya deadlock istilahnya ya. Itu karena ada koalisi. Jadi even though partai presiden itu menang, tidak langsung automatically menghapus semua partai-partai lain, tapi justru mengajak. Itu ada perbedaannya dengan Amerika berarti ya? Iya. Nah kalau di Amerika sendiri ya the winner memang takes all. Memang ya the winner takes all itu yang sangat memang berbeda banget ya, berbeda banget karena yang saya lihat juga menariknya di sana partai itu memang fokus sekali untuk mendapatkan orang terbaik di partai itu, no matter Anda berasal dari orang mana. Gitu kan? Kalau Anda di masyarakat sudah dilihat sebagai orang ditokohkan, maka partai akan melamar. Gitu, karena itu akan dianggap menaikkan suara partainya seperti itu. Maka di partai sendiri ada dua kelas nih, ada manajerial. Manajer ini berusaha mencari funding, mencari orang-orang terbaik gitu kan. Mengurus partai gitu kan. Nah, orang ini kemudian mencari orang untuk dipilih. Nah, ini yang persis berbeda dengan kita. Bedanya adalah ketua partainya, pemimpin partainya dia juga yang mencalonkan diri. Sehingga ya ini mungkin kalau kita mau telusuri sebab-sebab korupsi, dan kalau dari berbagai riset menunjukkan bahwa partai masuk bagian dari the highest rank dalam korupsi itu juga karena partai tidak ada yang fokus mengurus dari mana dana partai. Sehingga kalau nggak punya dana partai khusus ya dana-dana dari pemerintah, dana-dana dari APBN atau dari. Ini menarik dibandingkan dengan Turki. Kalau yang Turki, kan memang ada perubahan sistem nih Bu, belum lama ya. Perubahan dari menyambung sedikit Mbak Lia, walaupun itu belum dibahas di disertasi saya karena baru belum lama. Perubahan ada epilog. Perubahan ke sistem presidensial dan memang di sana juga terjadi koalisi. AK Parti berkoalisi dengan MHP. MHP itu partai nasionalis, ya seperti di sini mungkin Golkar, ya. Kalau JHP itu seperti PDIP, ya dari segi ininya ya, ideologinya. Nah kemudian ya terjadi stabilitas, walaupun tadi sistemnya berubah dari parlementer, memang sempat ada terjadi ini ya perbedaan pandangan dengan akhirnya kemudian Perdana Menterinya ya, yang sebelumnya itu Menteri Luar Negeri Ahmed Davutoğlu, akhirnya jadi, nah ini tulisannya Davutoğlu, bacanya Davutoğlu, G-nya jangan dibaca Davutoğlu. Jadi mungkin di sini Ahmad bin Daud, gitu, karena Oğlu itu anak, Oğlu itu anak. Ahmed Davutoğlu itu dia profesor, kemudian dia juga sangat menjadikan Eropa itu sebagai parameter, contoh. Menurut dia udah bagus sistem parlementer seperti Eropa gitu. Kenapa harus berubah sistem presidensial? Tapi kan kemudian
ada ini katakanlah apa namanya Bu, kalau yang rakyat ikut memberi suara Itu. Oh jadi lupa. Ya kemudian artinya itu disetujui lah untuk perubahan sistem presidensial, itu juga disetujui juga di parlemen. Referendum. Ya istilahnya ewet kalau yes gitu, atau yok no, higher. Nah seperti itu. Nah sejauh ini stabil karena memang tadi Ak-Partinya berkuasa dan presidennya juga berasal dari Ak-Parti, lalu ada teman koalisi. Nah seperti itu. Dan penanganan COVID-nya juga saya lihat bagus ya Bu ya. Makanya pariwisata tetap berjalan karena dari 80 juta rakyatnya, contoh yang sudah divaksin aja udah lebih dari 50% ya angkanya seperti itu. Nah kemudian saya lihat membandingkan itu sistem presidensialnya. Lalu dari segi Ibu pernah katakan tadi pendanaan ya Mbak Lia, Ibu juga dana dari APBN. Jadi dananya negara membiayai karena negara butuh parpol sehat untuk demokrasi, karena biar bagaimana kan unsur demokrasi parpol salah satunya. Maka setiap partai yang berhasil masuk ke parlemen mereka mendapatkan dana dari APBN yang besar. Jadi waktu saya wawancara di DPC, di DPD, itu memang dananya itu turun dari DPP-nya gitu, dari atau DPN-nya untuk membiayai di bawah. Nah, memang banyak juga orang-orang partai yang mereka profesional pengacara di luar atau apa. Nah, itu mereka menyumbang juga untuk partai juga cukup banyak ya. Dan kemudian mereka juga istilahnya gini Bu. Kalau dari perusahaan kayak ya. Jadi gini, ada badan-badan charity internasional yang punya hubungan dengan partai, walaupun jadi ada istilah vernacular politik itu kan ada ikatan juga antara ormas dengan orpol. Jadi walaupun bukan hubungan yang terang-terangan, tetapi partai memperjuangkan, katakanlah waktu itu kan sempat ada larangan untuk menghimpun dana atau apa, partai memperjuangkan itu regulasinya, undang-undang, sehingga hubungannya baik itu. Nah badan charity itu kemudian misalnya memberikan dana ke daerah-daerah yang di dapilnya atau basis masanya partai tersebut itu ada. Kemudian juga ada ini Bu, jadi menawarkan proyek masa depan, misalnya ini Selat Bosporus mau dibangun itu ya, terowongan lagi, itu dibuka gitu secara umum. Siapa yang akan mau? Iya, tendernya terbukanya, dan memang yang qualified banyak bener kader Ak-Partinya. Nah kemudian mereka yang mengelola, tapi memang proyeknya juga berhasil, tidak ada yang kemudian apa ya proyek yang ya. Nah, saya juga ingat Jerman Bu ya, mungkin buat komparasi sedikit, walaupun saya pernah ke Jerman walaupun bukan buat penelitian ini. Jadi di sana partai yang akan ikut pemilu itu harus membayar deposit dana yang cukup besar. Kalau dia tidak masuk parlemen harus 5%. 5%. Kalau PT-nya Turki 10%. Jadi partai yang berhasil masuk ini kemarin sekitar 4 partai, dan independen ada, independen ada. Jadi partai Ak-Parti, JEP, MHP, lalu partai Kurdis dan independen. Jadi negara membiayai partai yang masuk ini. Lalu bagaimana dong yang dengan partai politik yang tidak ikut masuk parlemen? Jadi buat mereka memang nggak terlalu masalah, mungkin sama seperti di Jerman ya Bu, ada Grüne Party. Yang penting dia walaupun nggak pernah jadi the ruling party, tapi dia berhasil menggolkan undang-undang konservasi lingkungan, penyelamatan hutan. Orang kalau bisa misalnya menebang hutan liar itu hukumannya berat banget. Padahal hutannya cuma homogen, sementara kita hutannya ini. Jadi artinya keberadaan demokrasi dengan memunculkan parpol yang banyak, itu ya ada, tersedia mungkin tadi di Jerman, di Turki. Tapi akhirnya kemudian nanti dibiayai oleh negara dengan dia lolos parliamentary threshold 10%. Nah di Indonesia kan parliamentary thresholdnya 4%. Partai yang berhasil masuk kan cukup banyak sebenarnya. Nah seandainya itu ya mendapatkan pembiayaan yang baik, maka partai kemudian tidak terdorong untuk melakukan korupsi karena pendanaan. Dan mungkin tadi iuran ya, walaupun iuran kenyataannya enggak ini. Itu sekilas Bu. Jadi akhirnya mungkin saya terakhir sebelum Ibu nanti pindah, 5-6 faktor yang
saya masukkan sebagai bahan komparasi itu akhirnya menjadi ini loh formula sukses sebuah partai politik. Kalau ingin sukses nantinya menjadi the ruling party, dia harus memberikan perhatian serius pada 6 elemen dalam parpol. Ini yang ada di Grand Theory, Alan Weir dan seterusnya untuk komparasi. Yang pertama ideologi. Jadi menurut Karl von Bain itu orang Belanda, dia mengatakan partai yang akan sustainable kalau dia memiliki ideologi yang jelas gitu, ideologi. Jadi bahwa partai ini bukan istilahnya kumpulan nggak jelas gitu ya. Ada satu perjuangan itu. Ada yang betul Ibu, ada yang diperjuangkan gitu, ideologi yang jelas. Dan kemudian bagaimana istilahnya apa ya? Ideologisasi di partai itu berjalan dengan baik. Jadi jangan hanya di tataran pemimpin elitnya saja, tapi sampai ke grassroots. Nah itu Bu yang saya juga bingung. Kok bisa ya di Turki itu atau di AK Parti orang di bawah itu, saya pernah tanya, kok nggak lelah-lelah sih baru selesai menang udah victory lap, mulai melayani rakyat lagi, mulai menawarkan apa program yang bisa dibantu, apa undang-undang yang perlu. Dan mereka bilangnya apa Bu? Ikhlas. Keikhlasan kami ini yang tidak membuat lelah, kami ingin menyejahterakan rakyat Turki, itu bikin saya terharu Bu. Dan saya tanya apa dong kiatnya buat partai politik di Indonesia, manapun gitu bisa kan? Read your people, read what their needs and read what their wants, seperti itu. Jadi harus ikro gitulah membaca ya seperti itu. Jadi tuh terharu. Pakai nggak cuma baca ini Bu Budi, Bapak Budi. Iya Ibu betul. With knowledge ya. Ya dengan kalimat Allah ya Bu. Itu ideologi. Yang kedua adalah organisasi. Jadi memang betul seperti persyaratan KPU kan Ibu ya harus ada di ini nih supaya jangan hanya partai politik yang katakanlah apa ya cuma formalitasnya ada, tapi sebenarnya dia tidak benar-benar sungguh-sungguh ada organisasinya di semua wilayah di Indonesia. Itu kan kalau orang tidak punya benar-benar jaringan atau katakanlah kemudian memang kader di berbagai wilayah, ya tidak akan bisa terbentuk persyaratan organisasi. Jadi organisasi jelas juga satu hal yang memang harus kokoh. Yang ketiga adalah selain organisasi basis massa. Jadi harus ada kejelasan basis masanya gitu. Jadi jangan sampai true believers benar Ibu. Jadi yang memang percaya pada ide yang dibawa partai tersebut dan ingin bersama-sama memperjuangkannya. Habis basis massa yang berikutnya adalah rekrutmen kader. Ya, rekrutmen kader ini juga langkah lanjutan setelah memiliki kejelasan basis massa, maka harus ada kemudian rekrutmen kader yang jelas. Dan itu dibaginya biasanya adalah aktivis, members, supporters, seperti itu. Nah, yang berikutnya yang keempat adalah kelima Ibu ya. Kelima adalah kepemimpinan. Jadi di Turki waktu saya wawancara, sebagus-bagusnya partai politik kalau dia nggak punya tokoh yang benar-benar mumpuni gitu, capable dan kemudian dicintai rakyat, susah untuk menang. Jadi benar-benar juga memang faktor karisma atau faktor kepemimpinan menjadi salah satu alasan rakyat memilih gitu. Yang keenam strategi. Nah strategi yang tadi saya sebutkan Bu, karena gelar politik jadi bahwa memang harus yang politik is lokal gitu di vernacular politik, harus yang benar-benar mendekatkan outreach gitu, outreach ke konstituen, ke rakyat seperti itu, ke voter. Kalau 6 variabel tadi ditingkatkan sesuai yang dilakukan oleh AK Parti yang terus-menerus memang melakukan ini, saya percaya akan bisa memperoleh kesuksesan tuh jadi the ruling party, tapi bukan sekedar berhenti di the ruling party, tapi kemudian benar-benar meningkatkan juga performa negara tadi itu tadi apa namanya cita-cita itu. Iya cita-cita Ibu. Ya itu kontennya Ibu. Kiat sukses. Ya, itu satu disertasinya sudah disampaikan itu ya. Nah sekarang gantian nih. Tadi bicara all politics lokal. Ini saya mengingat soalnya teorinya baru dia sekarang. Iya. Ikan apa? Kok ikan? Ikan yang mana itu? Bukan yang terakhir. Oh iya yang orasi ilmiah saya. Iya, starfish. Sebenarnya bukan teori saya, teori dari luar juga. itu bisa masuk dalam sistem politik kita. Yeah. Saya mengingat 10 tahun lalu berarti ya di saat itu 2011 ya. Jadi 10 tahun ya. Serasa masih kayak bulan lalu ya Bu ya. Oke. Ya.
Jadi 10 tahun disertasi jadi, dan itu sudah dibukukan juga. Oh iya sama. Jadi nanti dilihat ya. Apa sih saya nggak bawa ya. Oh saya juga Hubungan bawa. dibawa ya nanti. Hubungan Oh ya rivalitas. bukan lah dua-duanya. Hubungan rivalitas eksekutif legislatif ya, eksekutif legislatif Indonesia Amerika seperti itu. Nah, ada satu, ini pengalaman, ada satu yang sempat saya menghilang 2 bulan karena disuruh tambah 1 chapter itu ya Bu ya. Konstruksi. Gimana? Oh iya, saya biasalah mahasiswa. Ceritakan. Saya Ya terus. jadi Bu Terus ini ya. Iya, teman ngobrol. Ya. Ini apa? Penasehat akademik, penasehat spiritual. Nasihat keluarga. Jadi begitu sudah waktu mau ujian, udah ya 2-3 minggu lagi diputuskan ujian hasil. Tiba-tiba saya telepon lah, Bu. Jadi 3 minggu lagi saya ujian. Lihat, ini ada yang kurang. Apa tuh Bu? Itu konstruksinya sistem presidensialnya Amerika seperti apa, baru dibandingkan dengan konstruksi sistem presidensial Indonesia. Nah, biasalah mahasiswa kan kita harus cari akal juga untuk menghindar tugas kan. Bu, boleh nggak nanti itu diusulkan Bu, kalau nanti ujian hasil diusulkan ya, karena saya sudah membayangkan, waduh bahaya ini, berat ini. Ya udah Bu Husnul dengan gaya bicara beliau, ya udah ujian aja tanpa saya. Ada pengalaman juga. Jadi itu luar biasa, dan itu membuat hilang ya 2 bulan. Tapi ya bagusnya beliau telepon, kemana kamu, kok hilang? Iya Bu, saya lagi cari nih federalismenya ini ya. Jadi apa sih namanya sistemnya, konstruksinya itu harus saya cari, dan itu ada di banyak buku, dan beliau juga memberikan bukunya itu ya, konstruksi. Nah, yang menarik bahwa memang pada saat kita membahas, nah ini jadi tahu kan? Jadi teman-teman yang jadi sekarang menumpuk S3 tuh yakinlah bahwa apa yang diminta oleh pembimbingnya tuh yang terbaik lah. Jadi tahu gimana konstruksi sistem presidensial Indonesia dan bagaimana Amerika. Kan itu dalam The Federalist Papers itu adalah tokoh-tokoh Amerika, Madison yang seperti itu ya. Hamilton, semua itu membahas tentang bagaimana hubungan pusat dan daerah. Jangan sampai mereka membentuk negara federal tapi kekuasaan negara bagian ini hilang. Mereka nggak mau seperti itu, ya. Jadi they decided to make a federalism, tapi mereka harus tetap punya power. Jadi mereka memberikan power kepada pemerintah pusatnya, dan itu 11 tahun membahas itu. 11 tahun membahas. Sementara kita membahas proses kemerdekaan, karena kita masa penjajahan ya, Belanda keep coming to mau menjajah kita, sehingga itu prosesnya 3-4 bulan saja dalam BPUPK itu ya, persiapan kemerdekaan kita. Dan memang kalau membaca lagi di Risalah BPUPK itu, jadi ikut membaca buku itu di perpustakaan. Jadi kerjaan saya waktu itu perpustakaan nasional, bawa ransel, bawa makanan, bawa minum seharian di sana. Itu membaca itu, kemudian saya tahu kita bahwa memang tidak terlalu banyak perdebatan tentang hubungan pusat dan daerah pada awal-awal yang tertulis di situ ya. Take it for granted aja. Iya, seperti karena memang we are forced gitu ya. We are forced untuk segera memerdekakan diri, sehingga pembahasan itu tidak banyak. Nah, kalau di sana itu bahkan perdebatannya Federalist Papers ditulis di New York. Iya. Semua tokoh-tokoh ini ya. Jadi menulis bagaimana itu power, bagaimana power didistribusikan, bagaimana. Dan satu saya yang selalu kutip, ini karena disuruh juga komparatif, jadi saya jadi banyak mengutip juga tuh founding fathers mereka, misalnya siapa nih, Madison ya. Madison itu mengatakan, if men were angels, no government would be necessary. Itu masih koma kan? Artinya memang perlu ada pemerintahan karena manusia ini bukan malaikat. Ya kan? Karena kalau malaikat ya udah benar lah pemerintahan itu. Tapi kemudian pemerintahan yang seperti apa? Pemerintahan yang harus dikontrol. Maka adalah muskil jika pemerintahan tidak mau dikontrol. Karena sifatnya you are not angel, Anda bukan malaikat. Power tends to corrupt. Power tends to corrupt seperti itu. Itu menarik Bu. Nah, terkait dengan bagaimana sih rivalitas eksekutif legislatifnya, saya contoh kasus saja. Profesor saya waktu itu mengatakan, lihat kamu menulis ke anggota dewannya di sana, House of Representative-nya, it takes time kamu untuk menulis itu, kamu akan nggak direspon. Karena kamu bukan warganya, kamu bukan konstituennya. Jadi solusinya,
saya yang akan menulis surat supaya bisa direspon. Jadi itu tampak sekali bahwa hubungan antara anggota dewannya dengan konstituen itu sangat kuat. Jadi memperhatikan gitu loh, kalau dapat surat dari konstituennya wajib merespons. Iya. Nah, nggak hilang setelah selesai. Betul. Terus jadi ya rivalitas itu memang terlihat di perdebatan kepentingan publiknya. Selama anggota dewan ini bisa mengatakan this is for public need, itu memang ada kolaborasi. Misalnya presiden bisa saya memberikan proyek kepada salah satu negara bagian gitu kan, yang lainnya seperti yang mendukung suaranya gitu, tapi itu dipublish. Jadi rakyat juga tahu daerah tuh bahwa ini transparansi. Ini keberhasilan anggota dewan. Atau hasil dari lobby-lobby misalnya Western Governors Association, jadi gubernur-gubernur dari Amerika ini kan ada kontestasi tuh, yang Amerika yang timur kayak gitu ya, Washington dari daerah-daerah timur dengan daerah-daerah barat, itu kan sangat sangat menarik Bu. Ketika saya meskipun tidak wawancara langsung ya, saya lewat email, saya tanya gitu kan, karena waktu itu kan Obama ya, saya riset Obama, zamannya Obama itu healthcare, dia 100 hari healthcare reform gitu. And this is so different dengan apa yang kita alami di demokrasi Indonesia. Ada anggota parlemen dari Demokrat, Obama kan Demokrat ya. Ada anggota parlemen Demokrat, ada beberapa yang menolak healthcare reform itu. Itu kan kalau di sini amazing sekali, kok bisa menolak, beda satu partai gitu loh dengan presiden, kok Anda menolak gitu kan. Kita bayangkan misalnya Pak Jokowi sekarang PDIP didusuk, terus ada anggota PDIP yang menolak, itu kita anggap akan aneh gitu. Di sana rupanya hal yang sangat biasa. Dan satu statement tergantung kepada isunya. And this parliament member, saya tanya kok bisa gitu kan? He just easily say, I'm elected by my constituent. I am not elected by president. Dan juga bukan partainya. So I am elected by my constituent. Saya harus bicara di sini sebagai anggota parlemen mengatasnamakan apa kepentingan konstituen saya. I am not elected by president. Jadi mau presiden yang ngomong A, ngomong B, tapi konstituen saya tidak setuju. Saya harus mempertanggungjawabkan, karena ketika saya kembali ke konstituen saya masih dipertanyakan. Nah ini tentu mereka bisa bicara seperti ini karena ada channel-channel rakyat untuk bisa memantau langsung whatever menyalurkan aspirasinya juga doing gitu kan. Nah itu mungkin kalau kita balik ke sistem kita masih agak tertutup, rakyat kita belum banyak yang tahu anggota dewan saya ketika bicara dia hubungannya cuma pas pemilu pemilu. Nah itu saya kira untuk kita memperbaiki sistem kita juga harus sekarang sudah mulai terbuka. Bagaimana mahasiswa saya misalnya kalau di IPDN itu 34 dari berbagai provinsi ya. Saya mengajar formulasi kebijakan misalnya. Saya bilang, ayo kita jalan-jalan ke DPR. Coba kontak anggota dewannya karena Anda kan dari 34 provinsi ya kan gitu kan. Kontak them. Next week saya mau tahu siapa yang Anda kontak dan siapa yang merespon. 34 itu paling yang datang aja, Bu, hanya 4 yang respon. Wow. Ya artinya masih lebih banyak anggota dewan yang tidak merespon konstituennya. Walaupun dia dapilnya ya. Iya, dapilnya. Nah, ini kedekatan hubungan ini yang saya kira harus kita transparansi, ada maturity, kedewasaan untuk terbuka. Saya kira itu cara itu juga akan menjadi salah satu cara. Padahal sebenarnya kalau dari anggaran kan cukup banyak. Iya. Kita kan juga udah cukup banyak kan dana anggaran yang dipakai. Reses. Nah kembali tadi dengan all politics lokal. Nah, mereka itu tadi kembali all politics lokal. Jadi meskipun mereka di pusat, di parlemen, mereka selalu whatever decision itu harus lokal saya nih ngomong apa ini. Betul. Itu yang disuarakan. Jadi membumi ya. Membumi. Kalau contoh lain yang tadi menarik ya, pada saat kebetulan waktu itu saya lagi sedang di UK, di London ya. Dan saya ngikut itu masuk ke parlemennya waktu perang Irak. Oh iya. Jadi Tony Blair ya. Tony Blair kayaknya. Tony Blair ya. 2011. Sebagian besar partai buruh nggak setuju waktu voting. Yang Inggris padahal ini kan Perdana Menterinya sebagian besar itu nggak setuju partai buruhnya, sementara yang mendukung partai konservatifnya. Jadi
Maksud saya tadi beberapa isu itu akan terjadi kayak gitu walaupun ini partai pemerintah. Ini masalah kedewasaan juga Bu yang isunya berdemokrasi. juga. Isunya gitu juga. ya. Jadi Objektif isu yang. beberapa isu yang itu jadi national interest, jadi kepentingan nasionalnya itu menjadi sangat penting diperhatikan. Nah, Benar. Iya. sejauh mana persoalan itu nanti tergantung kepada rekrutmennya. Ini kan sekarang yang isu di Amerika kan menarik tuh. Saya suka minta mahasiswa sekarang untuk nonton videonya Ilhan Omar. Pernah dengar nggak? Anggota parlemen dari kayaknya Republik Muslim ya Bu. Muslim, anak muda pakai Iya. pakai apa namanya, pakai kerudung kayak gitu Ada ya. di YouTube. Banyak Ada di di YouTube. YouTube-nya. Tapi dia melawan kebijakan pemerintah Amerika terhadap Israel. Makanya kan dia langsung dibilang anti-Semitism gitu ya. Pasti gitu. Padahal dia tapi dia anti terlepas penjajahan dia. Israel terhadap Palestina kayak gitu ya. Bukan antisemit. Menarik kayak gitu. Cuma ya dia bikin luar biasa sih. Luar biasa tuh anak muda perempuan gitu ya, pakai jilbab bagus sekali. Nah, tapi kalau tadi dibalik semuanya itu sebetulnya di Amerika juga ada isu misalnya kelompok IPAC. Jadi American Israelis Public Policies komite, ada kayak gitu, Public Affairs Committee, jadi IPAC. Itu sebetulnya kayak seperti between quote bandarnya yang membiayai mau Republikan maupun dan mereka punya pertemuan lobbyisnya hebat ya Bu ya. Jadi juga yang tadi lobbyis itu saya dulu kenalan dengan Teachers Federation lobbyist. Jadi guru-guru pun dia punya asosiasi yang berada di Washington kayak gitu yang untuk memperjuangkan. Jadi kalau tadi berapa persen voter turn up-nya paling 50% paling tinggi ya. Iya, tapi mereka kuat dengan interest group. Nah, jadi interest group itu kecuali misalnya pemerintah ini mau memotong semua isu guru, baru kemudian guru-guru akan memobilisasi. Salah satu ciri negara maju memang dengan semakin banyak kelompok penekannya, interest groupnya. Jadi itu menjadi kontrol, alat kontrol pemerintah. Be careful. Nggak ditangkap kan? Oh enggak. Ditangkap nggak di Turki? Nah, oke, jadi setelah menulis tentu saja selesai. Ini luar biasa menjadi rektor apa sekarang? Direktur. Iya, tapi kan itu sekolah gitu ya. Kalau kepala sekolah ya udah kita sebutnya bisa kepala sekolah, bisa rektor gitu ya karena perguruan tinggi. Saya juga bersyukur Bu ikut bantu mata kuliah politik Islam dosen tamu. Itu kan sesuai dengan disertasi juga. Alhamdulillah. Nanti komparatif politik ya. Ini juga sebetulnya komparatif politik juga. Amerika, Turki, semester depan ini. Insya Allah. Siap. Kita bantu. Jadi gimana? Tadi aku terakhir apa nih? Terakhir sudah untuk mahasiswa. Jadi gini, teman-teman yang scholars, ya dia scholars yang ingin sebetulnya kuliah, menulis dengan jujur, meneliti, bahkan kemudian mendapatkan beasiswa plus bisa kemudian sandwich program. Saya tuh selalu mengajak, ayo kalian bikin tesis yang komparasi supaya juga bisa jalan-jalan. Itu. Saya diundang dubes Turki Bu. Jadi kan sekarang menjadi kayak ahli Turki di Indonesia kayak gitu loh. Diundang dubes Turki justru karena dia mendengar ada penelitian tentang dia dari partai AK Parti. Jadi saya diundang ke dubes Turki hanya untuk menjelaskan disertasi tersebut gitu ya. Dan kemudian setiap kali misalnya ke sana ke Turki, ya welcome sekali AK Parti untuk selalu ini. Jadi hikmahnya itu banyak. Dan mungkin sedikit ya, udah tinggal terakhir kiat-kiat kan ya. Punya teman-teman yang baik dan kemudian kita tuh jadi children fruitnya ibu itu, ibu jadi mother fruit ya. Main walaupun misalnya kita suka dimarahin Bu, saya kadang-kadang keluar dari rumah ibu nangis loh Bu. Tapi akhirnya kita tuh bener-bener jadi seperti keluarga, jadi seperti teman. Ibu nih bawaannya mau neraktir kita loh ya. Ingat gak ditraktir makan Padang sama ibu? Setiap saat habis dimarahin ya. Artinya semua itu bagian dari proses, sama seperti orang tua memarahi kita. Kadang-kadang kenapa sih orang tua kita marah sama kita? Tapi belakangan blessingnya baru kita tahu pasti untuk kebaikan
kita. Ya saya ingat Bu waktu itu ada perbedaan pandangan antara promotor almarhum Prof. Helmi dengan Ibu. Saya sudah disuruh ujian, kata Ibu belum, seperti itu ya. Gantung sekian lama tuh, sempat keluar dari rumah Ibu tuh sedih gitu. Tapi kalau diingat-ingat pastilah akhirnya ada hikmahnya, karena ujian itu bukan cuma ujian disertasi tapi ujian kehidupan. Ujian kehidupan jadi orang yang X minusnya keren. Iya, IP juga bagus dong. Sebutin siapa X minusnya. Oh iya, Greg Valley dari Australia. Pokoknya akhirnya alhamdulillah istilahnya alles good and is good kata bahasa Jerman. Semua yang baik berakhir dengan baik, dengan kesabaran, punya teman-teman yang saling support. Dan sampai sekarang kan temannya berteman. Dengan Ibu pun, Ibu juga udah seperti keluarga, seperti teman. Jadi ini juga ini kalau ini anak saya. Iya. Gimana? Jadi kembali lagi teman-teman itu penting sekali ya. Kadang-kadang bab 1 udah selesai belum? Kita bilang aja sudah, supaya teman-teman juga tertarik menyelesaikan bab 1. Dan itu teman suka duka. Ada teman yang hilang misalnya laptopnya dengan ininya, itu kita tertawa dalam satu sesi. Oh masih ada yang lebih parah gitu. Kamu taruh mana? Di mobil Bu. Masa sih sih? Enggak, itu kan naik kereta. Ditaruh di atas. Astagfirullah. Bu hilang. Ya bodoh ya. Isi informasinya itu SOP-nya ya salah kamu sih. Terus masih diulang. Si ini siapa namanya Pak Sabil di dalam mobil. Hilang hiu. Ada satu lagi tuh hilang, saya lupa tuh namanya. Jadi banyak hal yang bisa terjadi selama proses menulis disertasi. Kalau proses kuliah sih senang, masih ketemu teman-teman, masih bercanda. Sendiri ketika menulis disertasi solo career gitu kan, benar-benar harus berjuang di sana. Dan ini Mbak Sita ini suka saya bilang, Mbak kita bikin sumpah palapa. Iya. Sumpah palapa waktu itu kan BlackBerry lagi booming Bu, karena dari Amerikanya Obama gitu kan. Saya sumpah palapa tidak akan menggunakan BlackBerry kalau disertasi belum selesai. Kalau Mbak Sita sumpah palapanya saya ingat tidak akan nonton drakor. Drakor juga. Drama Korea sekarang malah keterusan enggak jadi. Ya jadi seperti itu. Insyaallah. Jadi prosesnya ini proses ini memang harus dilewati dan harus ada semangat. Di buku saya jadi disertasi saya mengatakan everything has the beginning has the end. Ya kan hanya Allah yang tidak punya awal dan akhir. Jadi semua akan berakhir ya. Semua akan berakhir. Kita lewati saja dan bahagia gitu. Dengan bahagia. Alhamdulillah. Luar biasa. Jadi teman-teman semua kuliah S3 menulis itu memang berat. Ya memang berat. Tapi seberat-beratnya itu yang tadi saya sampaikan itu akan sampai juga ke ujung dan kemudian melihat mataharinya, sinar mataharinya. Nah, saya selalu mengatakan lonely, maka nulisnya itu harus mencari tema yang you love it, gitu ya, sesuatu yang kamu cintai, sesuatu yang kamu punya passion, yang excitement, yang kayak gitu kan, supaya walaupun panjang. Teman tadi penting untuk saling dan saling mentertawakan. Akhirnya yang sedih menjadi tertawa. Tapi alhamdulillah luar biasa. Sampai sekarang masih temenan. Yang selesai gitu dengan glory. Kalau cuma ternyata gampang-gampang kan ada glorinya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi bagian penting yang bisa dipelajari oleh teman-teman semua untuk menjadi semangat gitu ya. Jadi kuliah S3 menulis dengan jujur. Ya. Sehingga nanti kalau mendapatkan dokter, ya memang dokternya, bukan dokter milik semua orang kayak gitu kan. Di dalam konteks itu prosesnya luar biasa. Dan insya Allah ilmunya juga bermanfaat. Amin ya Allah. Sebagai ustazah, sebagai dosen, sebagai dosen, insya Allah ilmu-ilmu itu berguna. Amin. Jazakillah Ibu, terima kasih banyak ya. Terima kasih. Saya dari dulu manggilnya Bu Sita, jadi agak susah walaupun mahasiswanya tetap Ibu Sita. Aku nggak pernah manggil Sita kayak gitu. Nggak pernah. Mbak Sita Kayam yang manggil Sita. Kalau Sita itu Sita Kayam itu, tapi kalau Sita Resmi selalu Bu. Karena Ibu suka nama ustazahnya itu. Ustazah, jadi saya harus menghormati. Kalau enggak, karena dulu anak Ibu
kecil kan? supirnya itu. Kecil, Sopir ibu. kebetulan juga ayah ibunya sudah nggak ada yang Iya. SMP ya. Ya, jadi tiap bulan saya kirim nomor rekening ya. Itu biasa. Seperti ibunya, jadi ya ini seperti anak saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah semua bersih. Jadi sampai di sini, insya Allah nanti kalau ada Tema-tema lain kayak gitu ya, kita bisa Senang diundang lagi ya Bu. ya punya Twitter atau apa kayak gitu. Nah nanti bisa dilihat. Iya. Ibu Sita, Dr. Sita Resmi dan Profesor Dr. Nurliatin. Tesisnya tentang Indonesia, Turki. Partai Indonesia Turki, dan tentang Amerika. Sampai di sini, nanti kita ketemu kembali di program Indonesian Doctors Club dengan tamu-tamu yang lain. Kalau saya salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.